Masih di bawah 25 itu cewek gampang banget. Apalagi di bawah umurnya 30 tahun itu masih mudah ya kalau buat proses ke Korea. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Gian Nabila. Kali ini saya ingin ngobrol santai bareng temen lama saya. Dia itu udah lama banget kerja di Hong Kong. Ada yang udah 4 tahun, juga ada yang 6 tahun. Nah, di sini tuh mereka sebenarnya udah pernah DM saya ataupun apa ya waktu itu ya, lupa aku, kayaknya WhatsApp apa PM Messenger gitu, Facebook, nanya-nanya gimana ya Mbak, kalau kerja Korea dimulainya itu prosesnya itu dari Hong Kong. Nah, kebetulan kali ini aku bertemu dengan mereka yang bekerja di Hong Kong, tinggal di Hong Kong atau kerja di Hong Kong. Jadi ada waktu, jadi saya menemuin mereka untuk ngobrol bareng, ngobrol santai. Mudah-mudahan dari obrolan ini bisa bermanfaat untuk kalian juga yang sedang bekerja di luar negeri ataupun yang ingin proses kerja ke Korea itu dari luar negeri, bagaimana caranya. Yuk ikutin video saya, let's go. Oke, kita langsung ngobrol aja. Teman saya Willy, gimana Will? Apa kabar Will? Baik. Will, kira-kira kerja di Hong Kong ini bagaimana rasanya setelah 4 tahun di sini Will? Ya sebenarnya sih kalau kitanya happy, enjoy ngejalaninnya ya oke aja sih. Oh iya, bisa kasih motivasi nggak sama teman-teman kita yang baru, mungkin yang pengen kerja ke Hong Kong gitu. Kira-kira cara menghadapinya, kehidupan di sini tuh gimana coba? Ya sebenarnya kehidupan di sini tuh nggak sesuai foto profil di IG ataupun Facebook gitu. Iya benar, semuanya Iya. kayak gitu. Iya, karena kita kan di sini tinggal serumah sama majikan atau sama bos gitu. Jadi harus kuat mental lah. Iya benar, mental. Jadi mental yang benar-benar dipakai ya ketika kita menjadi PMI yang pengen niatan kerja ke luar negeri, itu emang mental yang perlu disiapkan banget ya Will Iya, ya. benar. Selain mental apa Will, kira-kira Will? Ya, Di bawah apa nih hidupnya Will? ya dibawa enjoy aja sih. Yang penting dapat gaji Iya, ya. kita jangan berpikir kayak udah kerja terus karena bosnya nggak baik gitu. Terus harus pengen pulang ya pikirin aja prosesnya tuh kita kesini prosesnya gimana gitu. Udah Iya. capek-capek ngapalin bahasa, Iya, kan udah benar. capek tenaga juga. Oh. Ya jangan pendek lah pikirannya, pokoknya kita tuh harus pengen sukses gitu, harus sukses. Iya. Jadi punya pemikiran yang panjang biar kita itu benar-benar sukses, nggak rugi merantau ke jauh-jauh ke Hong Kong. Walaupun nggak ke Hong Kong, ke negara lain pun kayak gitu ya. Memang benar-benar dipikirin lah apa tujuan kita itu mau ngapain ya, kerja ke luar negeri itu kembali ke niat awalnya lagi. Kira-kira sih seperti itu ya Will ya. Terus Will, waktu itu kan kamu pernah nanya sama aku ya Will, kalau nggak di Facebook Messenger atau di WhatsApp ya, aku lupa waktu itu kamu nanyain, Miss gimana ya caranya kerja ke Korea waktu itu ya Will? Iya, gimana caranya kerja ke Korea tapi dari Hong Kong gitu, enggak dari Indonesia. Bisa apa enggak? Terus kalau misalnya masih di luar negeri, proses pengen niatan kerja ke Korea itu gimana gitu ya Will ya waktu itu ya. Jadi sebenarnya waktu itu banyak juga yang nanya ke aku lewat WhatsApp ya, terutama karena itu waktu itu aku bagi link WhatsApp aku itu di YouTube aku. Jadi mereka itu nanya gimana ya Mbak caranya belajar bahasa Korea, terus sedangkan kita lagi kerja di luar negeri. Nah, udah gitu juga nanyanya kira-kira bisa nggak ya proses kalau kita lagi di luar negeri pengen ikut kerja ke Korea gitu. Nah, aku cuman ngasih saran ya, di sini ngasih saran aja, bukannya menggurui, sesuai pengalaman saya. Jadi ingin berbagi aja. Kalau misalnya kalian ingin proses kerja ke Korea nih, kayak umurnya kan masih muda ya. 25 ya Will ya. Masih di bawah 25 itu cewek gampang banget. Apalagi di bawah umurnya 30 tahun itu masih mudah ya kalau buat proses ke Korea. Kalau udah 30 tahun ke atas ya rezeki, nggak ada yang tahu lah. Kalau misalnya kalian ingin proses ya nggak apa-apa, tapi yang penting kan emang maksimal umurnya itu 39 tahun Will. Bisa kerja ke Korea itu cewek cowok 18 tahun sampai 39 tahun lah gitu. Tadi Willy nanya
yang gimana proses kerja ke Korea dari Hong Kong itu gimana ya Will? Iya. Bisa sih. Kamu sebelum akhir tahun biasanya proses ujian pendaftaran IPS topik bahasa Korea yang untuk kerja ke Korea itu kan awal-awal tahun, Will. Kalau akhir tahun itu kamu siapin dulu belajar materi IPS topik atau belajar bahasa Koreanya dulu nih, siapin dari sekarang sebelum awal tahun selagi masih kerja di luar negeri. Kalau misalnya kamu bisa bagi-bagi waktunya ya, kalau nggak bisa bagi waktunya kan juga susah juga nanti ikut belajarnya gitu ya Will. Kalau udah misalnya kamu udah bisa belajar bahasa Koreanya, ikut ujian IPS topiknya, kamu daftar dari luar negeri pun sebenarnya bisa loh Will. Pakai Zoom kan ya? Enggak pakai Zoom. Jadi web BP2AMI bisa diakses, namanya internet, linknya itu bisa diakses dari mana aja. Tahun ini aku kemarin tuh juga nyoba dan ternyata berhasil, cuman aku nggak ngelakukan verifikasi gitu aja Will. Waktu awal-awal tahun kemarin aku nyobain gitu Will. Jadi kalau misal kalian yang di luar negeri nih pengen ikut ujian bahasa Korea, pengen kerja ke Korea, sebenarnya bisa daftar dulu via internet, maksudnya daftar online, karena internet kan bisa diakses dari mana aja. Waktu verifikasi data kalian pulanglah ke Indonesia Will gitu, buat verifikasi data, nyiapin berkas-berkasnya gitu Will. Itu masuk PT lagi apa? Maksudnya LPK lagi atau gimana itu? Kita udah kalau proses mandiri itu nggak harus pakai LPK. Proses mandiri itu proses sendiri. Kalau LPK buat bantuin bisa belajar, bisa bantuin. Terus itu kita dapat kerjaan gimana? Maksudnya kan kita udah verifikasi gitu. Terus gimana? Gini Will, kalau misalnya udah verifikasi data, itu kan verifikasi data buat daftar ikut ujian. Jadi buat mendapatkan nomor ujian dulu Will. Nggak gampang Will, kerja ke Korea harus ujian dulu, lulus bahasa dulu, baru bisa sending. Tadi kamu katanya masih pengen ke Korea ya Will ya? Betul. Kira-kira kamu kalau misalnya ada kesempatan kerja ke Korea gitu, kamu pilih jalan apa dulu Will? Jalan apa? Maksudnya pengen jalur mandiri atau pengen belajar di LPK gitu? Kalau aku sih pengennya ya mandiri, sat-set gitu. Sat-set kalau kamu nggak belajarnya pinter ya susah juga buat lulus ujian kan, loh Will. Iya sih. Cuman kan kita harus pinter. Aku orangnya pinter kok. Iya. Sebenarnya kalau bahasa itu kan emang kalau kayak kamu nih Will ya, misal di Hong Kong dulu bahasa sini kan juga belum paham banget ya Will ya. Tapi kalau bahasa Inggris ada sedikit-sedikit ya Will ya. Inggris aku ngapak. Maksudnya aku apal banget gitu. Oh iya, apal banget karena udah pernah di negara lain ya Will ya, buat belajar bahasa Inggris gitu. Kalau bahasa Korea sebenarnya nggak, kalau udah di sana kita tuh baru bisa belajar tiap hari jadi apal Will. Tapi kalau ujian kan kita beda Will. Iya, harus tahu kosakatanya gitu. Jadi harus ada kosakatanya. Titik komanya. Titik koma udah pasti, titik koma tata bahasa Will. Kalau terus juga belum lagi interviewnya sama orang sana. Nggak di interview Will. Nggak kayak proses ke negara-negara. Tapi kata teman-temanku yang di LPK itu ada interviewnya gitu, tanya jawab. Oh itu tes ini Will, skill test namanya. Jadi kalau dulu kan ada skill, lulus ujian IPS topik itu kan ada dua macam, maksudnya ada dua tes. Setelah lulus ujian IPS topik yang mendengar dan membaca itu lanjut ke skill test. Kalau karena sekarang kan habis COVID, jadi skill testnya itu nggak ada. Oh, jadi lebih. Oke, masih di ngobrol santai bareng PMI. Kali ini temanku adalah Willy. Jadi tuh waktu kemarin aku dengar kamu lagi apply visa buat ke Korea ya Will ya? Iya betul. Tapi belum ini ya? Belum. Kan aku harus pulang dulu, terus butuh paspor asliku gitu. Terus
kayaknya kamu pernah tanya-tanya nggak sama teman-teman kamu itu gimana Iya. ya cara apply visa Korea gitu? Iya bener ya, itu sebenarnya aku ya nanya-nanya dulu karena aku juga takut nggak ke ACC gitu, jadi Iya, aku iya. harus bener-bener nanya dulu. Iya, informasi itu Iya, penting, nyari emang informasi. nyari informasi Ya, kemana-mana baca-baca, kita lihat vlog, kita lihat YouTube penting. gitu. Iya, benar-benar ya Wil. Terus ada nggak temen kamu atau yang punya pengalaman, misalnya kan PMI nih, kita PMI, kalau syarat buat visa ke Korea itu kan ada surat keterangan kerja ya Wil ya. Belum juga harus ada rekod SPT, pajak itu, terus ada juga rekening koran itu Iya. kan rekening 3 bulan terakhir yang ditandatangani atau dicap dari basah bank. dari bank. Itu kan itu buat mereka yang mungkin kerja di Indonesia ya Wil ya. Iya. Kalau kita nih, kalau misalnya yang PMI pengen liburan ke Korea, Iya. terus ngajuin visa turisnya itu, kamu udah pernah nanya Wil? Udah. Ada tadi temen kamu itu yang berhasil gitu Wil? Ada. Oh. Bisa nggak Wil ceritain sedikit aja gitu, mungkin bisa menjadi apa ya, informasi buat teman-teman kita juga yang pengen liburan ke Korea Iya. pakai visa turis gitu, bisa nggak? Iya, bisa. Jadi sebenarnya itu tuh kayak nggak dibatasin sih, kayak kita harus punya uang banyak, enggak, semua gitu. itu dari kedutaan Koreanya sendiri. Kalau kedutaan Korea udah percaya kalau kita kesana buat liburan, karena turis itu iya, kan benar. buat liburan, Iya, guys. benar. Gitu. Jadi kalau kedutaan Koreanya kita udah ngumpulin dokumen bener-bener lengkap, buktinya udah lengkap, kayak merekanya udah percaya, jadi mereka ngeluarin lah visa buat kita gitu. Iya. Kalau kita sebagai PMI kan emang nggak ada surat keterangan kerja, Wil. Kira-kira temen kamu yang berhasil apply visa turis itu diganti apa, Wil? Diganti dengan surat kelulusan sekolah terakhir. Oh, maksudnya ijazah ya, Wil? Iya, Oh, jadi pakai ijazah bisa. Terus ada kalau misal rekening koran itu, yang bank itu dia dipakai apa, Wil? Dia ya pakai rekening koran. Pakai rekening koran aja? Iya, rekening koran yang dicap basah oleh bank. Oh, jadi harus pakai 3 itu bulan juga? terakhir ya. Oh, itu pakai itu juga? Harus ada dana mengendap gitu. Gitu. Jadi emang harus punya tabungan. Dan tabungannya yang aktif, jangan maksudnya kita apply visa gitu terus maksudnya buat persyaratan aja, enggak, kedutaan itu nggak percaya. bisa ya? Iya, kita tuh ada pemasukan pengeluaran gitu, jadi nanti diperiksa gitu. sama kedutaan. Oh gitu, iya benar. Kalau misalnya yang apa itu, yang pajak itu gimana, Wil? Yang kita Yang pakai nggak, Wil? NPWP. Bukan Iya. NPWP, Apa? pajak tahunan itu loh, Pajak tahunan. SPT kalau nggak salah. Iya, SPT. Ya. Kalau aku Pakai nggak? Kalau aku sendiri sih nggak pakai. Karena kita kerjanya di luar negeri ya, Wil? Iya. benar. Oke, Wil, bisa nggak ngasih tips-tips buat teman-teman kita nih yang misalnya ada yang baru kerja di Hong Kong nih, tahun pertama itu kan katanya kalau udah 1 tahun pertama, terus tahun keduanya itu udah enak banget, udah enjoy, Iya, sebenarnya udah betah gitu, ya, Wil. kalau nyari duit sih gampangan di sini. Maksudnya kan ibaratnya tiap bulan udah ada gaji daripada di Indonesia gitu. Iya, benar. Jadi biasanya orang kalau udah di sini malas pulang. Harus pulang ya, Wil. Apalagi lihat kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak, kebutuhan pokoknya ya apa-apa yang di Indonesia gitu kan nggak bisa tercukupi di Indonesia ya, Wil ya. Kalau di sini malah kayak kita tiap bulan terima gaji gitu. Jadi kita apa-apa ya kebeli, apapun ya kebeli. Jadi buat tipsnya buat mereka apa, Wil? Ya, pokoknya buat Tetap mental semangat, ya? pokoknya harus. Ya, Wil ya, udah ngobrol bareng PMI sama aku. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat ya, Wil, buat mereka ya, Wil ya. Kira-kira kalau misal kamu kerja ke Korea nanti proses secara resmi ya, Wil ya, harus ya, Wil ya. Iya. Jadi jangan yang nggak resmi, Wil. Biar apa? Biar aman. Karena kalau tinggal di sana itu kan benar-benar harus yang aman, Wil, biar nggak kena denda, karena dendanya di sana itu mahal ya, Wil ya. Makasih, Willy. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye. Annyeonghaseyo. Annyeong.